Halo teman-teman, jadi kembali lagi kita akan membahas tentang pengantar filsafat yang mana kita akan mulai dari Parmenides. Nah, bedanya Parmenides ini ya sudah mulai agak menjauh dari generasinya Thales, tetapi masih memiliki relevansi ya begitu. Jadi kita akan melanjutkan seri ini yang sebelumnya itu berkaitan dengan filsafatnya Empedokles. Nah, kali ini kita pengen ngebahas tentang Parmenides. Jadi kita harus memulai kembali gitu kan dengan suatu asumsi seperti di seri-seri sebelumnya yang mana kita perlu membayangkan suatu kondisi, ya kan? Kondisi ini berkaitan tentang jika segala sesuatu yang kita lihat, rasakan dan alami termasuk perubahan iklim, pertumbuhan manusia, bahkan perjalanan waktu ataupun berlalunya waktu, apakah itu nyata atau sekedar ilusi gitu kan. Nah, jadi pertanyaan ini akan berkaitan dengan gagasannya Parmenides yang mana melalui pikirannya itu dia masih bisa memberikan suatu pantikan atau kegelisahan di banyak kalangan para pemikir dan ilmuwan di zaman modern hari ini karena dia bertolak tentang sesuatu yang ada gitu. Jadi bisa dibilang juga Parmenides ini merupakan bapak metafisika gitu kan, karena Parmenides ini merupakan orang yang pertama kali menempatkan pertanyaan tentang ada dan tidak ada. Jadi pertanyaan tersebut itu diletakkan di dalam perkembangan dan sejarah filsafat sehingga pada akhirnya dia berhasil memunculkan satu kalimat yang bisa kita anggap sebagai guncangan di masa itu. Yang mana kalimat itu berbunyi yang ada, yang tidak ada, tidak ada. Nah, jika kita bertolak dari pernyataan Parmenides tadi, lalu apa maksudnya gitu kan? Kenapa Parmenides mengatakan demikian? Jadi itu yang perlu kita gali bersama dan terdapat dua hal utama yang menurut saya itu bisa kita jadikan acuan untuk membongkar kenapa pada akhirnya Parmenides itu berpendapat demikian. Pertama itu jalan kebenaran atau aletheia. Jadi menurut Parmenides, realitas sejati itu satu atau tunggal gitu, abadi, tidak berubah dan tidak terbagi. Jadi tidak mungkin sesuatu muncul dari ketiadaan, terus tidak mungkin juga sesuatu yang ada berubah menjadi tidak ada. Sehingga perubahan yang kita lihat itu hanyalah suatu tipuan indera yang mana itu merupakan hasil dari berbagai sensor motoriknya ataupun sensor di tubuh manusia itu sendiri. Sehingga Parmenides ini mencoba menggambarkan being atau yang ada itu seperti suatu bola yang ukurannya itu sempurna gitu, bulat, yang mana penuh, lengkap dan tanpa celah. Itu yang pertama ya kan, melalui jalan kebenaran atau aletheia. Terus yang kedua itu ada jalan opini atau dosa, yang mana manusia ini kan biasa hidup di dunia penampakan kan, di dunia indrawi gitu. Jadi kita melihat kelahiran, kematian, pertumbuhan, bahkan destruksi, distopia ya semacam itu. Yang mana jika kita mengacu pada Parmenides, dia berpendapat bahwa itu hanyalah ilusi gitu. Sebuah pandangan yang selama ini sebenarnya menipu panca indera kita gitu. Berbagai distopia itu. Jadi kalau kita contohkan sebagai hal yang sederhana tuh misalnya gini. Ketika kita melihat api menyala, ya kita berpikir kalau kayu itu berubah menjadi abu gitu kan. Tapi bagi Parmenides, kayu tidak pernah sungguh-sungguh menjadi atau hilang. Karena sesuatu tidak bisa berubah dari ada menjadi tidak ada. Jadi sesuai prinsipnya tadi gitu kan. Yang ada, dan yang tidak ada, ya tidak ada. Gitu. Lalu jika kita lihat lebih lanjut lagi, ini berkaitan dengan relevansi ya. Tadi itu kita sedikit memberikan dasar untuk pengantar supaya teman-teman bisa menelusuri filsafatnya Parmenides. Jadi di sini kita akan mencoba untuk uh, memberikan kaitannya dengan zaman modern gitu.
Kan kalau kita perhatikan Parmenides ini dianggap sebagai bapaknya metafisika gitu kan. Yang kenapa sih kita harus peduli dengan filsafat kuno yang kesannya abstrak gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, gagasan Parmenides ini punya relevansi yang mendalam gitu dengan berbagai isu yang ada hari ini. Misalnya, ini saya ada beberapa rangkuman, misalnya di berbagai banyak bidang ya. Jadi yang pertama ada virtual reality atau di sosial media gitu. Jadi di era digital itu kita sering terjebak di dalam dunia maya ya, realitas maya, yang mana misalnya di Instagram gitu, orang menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, yang padahal ya itu tidak sesempurna yang ada di baliknya gitu loh. Itu kan selalu bentuk asumsi kita, penerimaan indera kita melihat bagaimana suatu kehidupan ditampilkan dengan sebegitu baiknya atau sesempurna mungkin sehingga ya kita harus membongkar apa yang ada di balik sebenarnya gitu loh, di belakang kesempurnaan itu tadi. Nah, beranjak dari Instagram kita mungkin kenal dengan virtual reality ya. Jadi seseorang bisa masuk ke dunia buatan yang terasa lebih nyata, yang mana ini mirip dengan jalan opini tadi gitu ya, yang mana dunia penampakan yang bisa menipu indera manusia, yang menipu manusia itu sendiri. Jadi yang sejati itu sesungguhnya bukanlah apa yang ditampilkan di layar, tetapi apa yang ada sungguh-sungguhnya, yang benar nyata dibalik dari suatu penampakan itu tadi. Jadi persis seperti yang sudah kita lihat dari Instagram itu tadi ya, ini berkaitan gitu. Jadi di antara Instagram, virtual reality dan masih banyak lagi, khususnya di media-media sosial yang perlu kita perhatikan lebih lanjut lagi gitu loh teman-teman. Kemudian ada di ranah fisika modern atau di sini Parmenides melihatnya sebagai ilusi waktu ya. Tapi itu nanti teman-teman bisa uh, kaji lebih jauh lagi. Yang mana fisikawan masa kini itu berbicara tentang block universe theory ya. Nah itu nanti teman-teman bisa telusuri lagi dan mungkin akan kita buatkan satu sesi yang membahas tentang block universe theory, yang mana di mana masa lalu, kini dan masa depan itu sebenarnya udah ada secara bersama-sama. Jadi kayak masa lalu, masa kini, masa depan itu sebenarnya udah ada bersama-sama atau mereka tuh sudah hadir secara bersamaan. Jadi konsep ini sejalan dengan pandangan Parmenides bahwa waktu dan perubahan itu hanyalah ilusi gitu. Bahkan prinsip fisika bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan tuh berhasil menggemakan gagasannya yaitu yang berkaitan dengan ex nihilo nihil fit. Jadi tidak ada yang muncul dari ketiadaan. Itu kalau di ranah fisika. Dan rangkuman berikutnya itu berkaitan dengan lingkungannya, krisis iklim, ilusi perasaan sehari-hari, bahkan ekosistem ya. Tapi ini akan cenderung lebih ke bagaimana saya mencoba merangkumnya ke dalam ranah yang lebih umum gitu. Jadi misal kayak banyak orang nih atau kita gitu atau saya pribadi itu merasakan perubahan iklim ataupun ada yang menyangkal perubahan iklim. Misalnya kayak orang-orang yang menegasikan perubahan iklim itu selalu berpendapat mereka tidak merasakan adanya perubahan iklim karena mereka tidak merasakannya secara langsung gitu. Misal hari ini dingin kok, berarti kan bumi tidak terjadi pemanasan ya, tidak ada global warming. Tapi kan kalau kita mengikuti Parmenides, ya kebenaran itu harus dicari dengan akal, jadi bukan sekedar indera gitu. Nah, sama seperti ilmuwan yang melihat data jangka panjang dan bukan sekedar ramalan cuaca hari ini yang tentu itu hanya berlaku untuk situasi hari ini aja gitu loh. Jadi ya itu harus butuh pandangan yang jauh ke depan. Kemudian ini agak bersentuhan dengan yang kedua tadi ya. Bersentuhan dengan yang pertama. Yang pertama kan itu berkaitan virtual reality dan media sosial. Terus yang ini, yang keempat ini berkaitan dengan kecerdasan buatan atau AI dan kesadaran. Jadi Parmenides tuh sedikit banyak pernah berpendapat, berpikir dan ada adalah hal yang sama. Jadi pernyataan ini itu menjadi suatu pijakan dalam diskusi khususnya berkaitan dengan artificial intelligence ya. Jadi kayak apakah mesin yang berpikir juga ada dalam arti filosofis? Dan pertanyaan selanjutnya yang muncul dari fenomena ini jika kita kaji dengan filsafatnya Parmenides itu, apakah kecerdasan buatan bisa memiliki kesadaran sejati atau hanya meniru pikiran? Jadi dua hal tadi itu, dua pertanyaan tadi itu menegaskan betapa
relevannya ataupun visi apa ya, Parmenides ini cukup visioner ya, jadi melihat cukup jauh sehingga ya masih terasa gitu loh gaungan pemikirannya itu di tengah perkembangan teknologi ini hari ini. Dan dia juga sedikit menyinggung di ranah politik ya. Misalnya ini yang kelima tentang demokrasi dan jalan menuju suatu kebenaran. Jadi tengah dinamika informasi, ya banyak banget yang informasi kita peroleh gitu kan, hoax dan fakta alternatif yang bisa kita dapatkan dari media yang tidak di arus utama gitu. Media-media non-mainstream. Parmenides itu mengingatkan kita untuk membedakan antara kebenaran aletheia dan sekedar opini gitu kan, yang mana ini berkorelasi dengan dosa, sehingga baginya masyarakat demokratis itu akan menjadi sehat dalam tanda kutip apabila penduduknya atau warganya itu mau berjalan di jalur yang rasional. Jadi bukan hanya terjebak oleh opini massa ataupun manipulasi media ya. Kalau kita tarik ke kondisi yang lebih kontemporer, kita tahu dong politik kuasa media, pendekatan-pendekatan propaganda yang bisa dikoreksi jika saya salah menyebutkan tokohnya seperti yang Chomsky, Gramsci, Edward Bernays dan lain sebagainya yang mengkaji hal-hal itu. Jadi mungkin itu memiliki keterkaitan dasar yang sama dengan pendekatan dari beberapa tokoh yang pada akhirnya mengkaji demokrasi, kuasa media hingga propaganda itu sendiri kan. Terus eh, setelah kita mengetahui beberapa relevansinya, terus dasar utama dari pijakan Parmenides itu tadi seperti yang disebutkan Parmenides di dalam satu kalimat, yaitu yang ada, yang tidak ada, maka muncul pertanyaan lanjutan, gimana gitu, gimana kita mengambil pelajaran dari Parmenides hari ini gitu, apa yang bisa kita ambil dari Parmenides gitu kan. Yang pertama itu tentu menggunakan akal sehat dan nalar kritis. Jadi kita diajak untuk menggunakan itu. Terus yang kedua kita harus menjadi sadar terhadap jebakan dunia maya. Terus yang ketiga kita harus mempercayai data dan ilmu. Terus yang keempat kita harus membangun kesadaran filosofis, dan dari keempat hal itu kita akan merumuskan masing-masing apa ya, asumsi ataupun narasi yang dapat kita gunakan untuk menciptakan tindakan yang lebih rasional ya. Jadi kayak kita itu jangan terlalu percaya pada apa yang tampak gitu loh kan. Kita harus membedakan realitas sejati dengan sekedar tampilan digital. Jadi hal-hal ini berkaitan dengan isu-isu penting seperti misalnya krisis iklim, kesehatan dan teknologi. Sehingga dengan perolehan dari beberapa cara tadi yang sudah kita sebutkan, itu akan menghasilkan suatu pertanyaan filosofis yang berkaitan pada refleksi diri gitu kan. Apa yang benar-benar ada dan apa yang sebenarnya hanya ilusi. Jadi Parmenides ini mungkin tidak akan memberikan jawaban yang final ya gitu. Dia sama halnya seperti uh, salah satu filsuf, saya lupa, Anaximander ya. Ya, Anaximander. Yang mana Anaximander ini memberikan kita suatu batasan yang sebenarnya tidak terbatas. Jadi Parmenides ini sama memiliki kemiripan ya. Jadi dia tidak memberikan jawaban final seperti Anaximander, sehingga dia hanya sekedar memberikan kita metode atau alat berpikir gitu kan. Yang mana alat berpikir itu merupakan keberanian untuk menolak penampakan semu dan mencari kebenaran yang sifatnya rasional gitu loh. Lalu uh, kalau kita sedikit memahami tentang filsafatnya Parmenides gitu kan, ya kita perlu tentu ya di akhir-akhir kita perlu refleksi lagi gitu. Kita bertanya pada diri kita, apakah segala yang kita lihat ini, yang kita rasakan ini sungguh-sungguh merupakan suatu bagian dari kenyataan gitu kan? Atau kita hanya sedang menatap bayangan, ya ilusi yang bergerak di permukaan, sementara kebenaran itu masih tersembunyi di kedalaman yang sebenarnya nggak pernah bisa tersentuh oleh panca indera manusia. Kan itu yang pertanyaannya gitu. Jadi Parmenides itu ya sudah hidup 2500 tahun, 2500 tahun yang lalu, dan dia mengingatkan kita dengan kalimatnya tadi gitu kan, yang ada, yang tidak ada. Jadi itu bukan sekedar kalimat sederhana gitu kan, tapi penuh dengan muatan yang tidak pernah habis untuk kita gali. Jadi ketika kita melihat misalkan kita asumsikan kita melihat bunga gitu kan, wah bunganya bermekaran, berubah menjadi sesuatu yang indah. Lalu kita perlu lihat juga lagi
ketika kita menatap senja gitu, kita akan berkata, wah, waktu bergerak berubah dari siang ke malam, sore ke malam, dari pagi ke malam gitu kan, pagi ke siang. Dan tentu hal-hal itu tadi Parmenides itu menolaknya dengan tegas gitu loh, bahwa semua itu dan berbagai perubahan itu hanyalah ilusi. Jadi yang sejati itu adalah kebenaran yang sebenarnya perlu kita lihat sebagai suatu hal di mana kita itu berada gitu. Jadi kayak eh, yang sejati bagi Parmenides itu hanyalah keberadaan itu sendiri, yang abadi, yang tidak lahir dan tidak mati. Jadi di dunia kita hari ini, di tengah derasnya arus informasi, hoax, realitas virtual, dan media sosial, jadi kita harus keluar dong, jangan sampai terjebak dengan suatu hal yang sebenarnya itu bukan kebenarannya sejati gitu loh. Jadi kita harus keluar dari dunia opini dan penampakan semu itu. Nah, dengan hal-hal tadi, Parmenides itu seakan memberikan kita suatu wejangan ya mungkin ya. Jadi wejangannya itu mirip-mirip kayak ya motivator ya. Jadi carilah kebenaran gitu. Jangan puas dengan sekedar apa yang tampak di permukaan. Dan refleksi ini, bila kita melihat isu-isu besar zaman kita, iklim yang berubah, kesehatan dan demokrasi gitu kan. Kayak di krisis iklim orang sebagian tuh cenderung menolak perubahan. Di bidang kesehatan orang menolak sains dan kadang cenderung percaya pada perasaan ataupun opini masyarakat gitu. Kayak oh lebih sakit ini ya pakai ini aja gitu. Padahal kan itu harus diteliti ya. Tidak semua penyakit itu memiliki ciri ataupun penanganan yang sama di masing-masing orang. Dan di dalam hal demokrasi gitu kan, kebenaran itu sering kali dikaburkan oleh suara yang paling nyaring. Dan bahkan ya apakah benar-benar ada demokrasi? Itu kan perlu kita pertanyakan. Dan Parmenides mengajak kita untuk mempertanyakan itu. Apakah demokrasi itu benar-benar ada ataukah itu hanya bagian dari kenyataan yang sifatnya ilusif, sehingga sebenarnya kita tidak pernah bertemu dan merasakan demokrasi. Jadi Parmenides itu jika kita pecahkan lagi, memberikan kita alat dasar yang sebenarnya sudah kita punya gitu, yaitu akal, logika yang bisa kita pelajari, dan kita menggunakan jalan kebenaran yang tidak bisa dikalahkan oleh sekedar penampakan. Dan kalau kita pengen tarik lebih jauh gitu, filsafatnya Parmenides ini mengarah pada inti keberadaan manusia itu sendiri. Jadi apakah kita ini hanya sekedar kumpulan perubahan yang sifatnya panah gitu kan, tumbuh tua lalu hilang, atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tetap dan membuat kita itu benar-benar ada. Jadi itu kan yang kadang masih juga menjadi refleksi hari ini, yang seakan-akan memberikan filsafat Parmenides ini suatu relevansi yang masih cukup tinggi hari ini. Jadi kita perlulah kembali mempertanyakan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita ini hanya bayangan yang berubah, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dan tak pernah lenyap, yang nggak pernah lenyap dari diri manusia itu lagi. Dan beranjak dari pijakan-pijakan yang sudah kita bicarakan tadi, filsafat Parmenides ini bukanlah jawaban akhir. Dia tidak berusaha untuk menyimpulkan manusia. Maksudnya dia tidak berusaha memberikan manusia itu alat untuk menyimpulkan sesuatu, tapi Parmenides ini lebih sebagai suatu jembatan untuk membuka jalan menuju refleksi yang lebih jauh. Ya, seperti Plato, Aristoteles, bahkan para ilmuwan modern pun masih seringkali memperdebatkan idenya gitu kan, yang masih kita bisa jumpai di berbagai diskusi. Ya, meskipun tidak lagi langsung mencatut nama Parmenides, tapi setidaknya menyentuh beberapa akar-akar yang telah dikembangkan oleh para filsuf dan para ilmuwan dari kerangka berpikirnya Parmenides. Jadi disinilah ya, nilai terbesar dari Parmenides itu adalah keberaniannya untuk menolak kenyataan yang tampak demi mengejar kenyataan yang sejati. Jadi membongkar apa yang ditampilkan realitas untuk mencari apa yang sesungguhnya dan kebenaran yang ada di balik realitas yang ditampilkan di publik itu tadi. Jadi barangkali kita itu perlu untuk tidak berhenti hanya pada penampakan saja. Jadi kita perlu mencari yang abadi dan mencari yang sejati dengan bertolak pada pernyataan yang sudah dikatakan oleh Parmenides, yaitu yang ada, yang tidak ada, tidak ada.